Mike Aido, pelatih memberitahu saya untuk bersiap, dan itu mengejutkan. Pada menit ke-88 laga Inter kontra Udinese babak 16 besar Piala Italia 2024-2025, Mike Aido melakukan debutnya. Debut indah dan menarik bagi band Nerazzurri Primavera kelahiran 30 Mei 2005 ini. Seorang pemain Primavera, bek dan bisa menjadi bek sayap, pelatih memberitahu saya untuk bersiap, dan itu mengejutkan. Melakukan debut adalah emosi yang unik bagi saya. Saya sangat senang. Saya berterima kasih kepada klub, pelatih, staf, seluruh organisasi Inter yang memberi saya kesempatan untuk melakukan debut di tim utama. Akhir-akhir ini saya berlatih dengan tim utama dan ini sangat penting bagi saya. Saya mencoba mencuri segalanya dari semua orang. Bersama mereka itu indah dan menyenangkan. Saya banyak memperhatikan Matteo Darmian dan Denzel Dumfries bermain, mereka sangat kuat dan fenomenal. Saya meminta nasihat dan mereka membantu saya, mereka fantastis, saya bisa belajar banyak hal dari pemain seperti mereka. Meskipun Arnautovic cetak gol, tapi kemungkinan hengkang pada Januari tetap terbuka. Gol yang dicetak Marco Arnautovic dalam kemenangan 2-0 Inter Milan atas Udinese di babak 16 besar Coppa Italia 2024 hingga 2025 ternyata tidak mengubah statusnya di klub. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport via Internews, meskipun Arnautovic menunjukkan performa mengesankan baru-baru ini melawan Udinese, manajemen Inter tetap mendengarkan tawaran untuk Arnautovic pada bursa transfer Januari mendatang, meski golnya melawan Udinese memberikan secercah harapan masa depan Arnautovic di Inter. Milan tetap berada di ujung tanduk, alasan Inter melepas Arnautovic adalah mengurangi beban gaji yang sejalan dengan arahan pemilik Inter. Quattro Capital. Langkah ini dianggap penting guna menjaga stabilitas finansial klub. Arnautovic, yang didatangkan pada musim panas tahun lalu, saat ini berada di posisi terbawah dalam hierarki lini serang Nerazzurri, dengan pemain-pemain seperti Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan performa Joaquin Correa yang mulai meningkat, posisi Arnautovic semakin sulit. Menurut La Gazzetta dello Sport, salah satu alasan utama Inter bisa mempertimbangkan melepas Arnautovic adalah penampilan Correa yang semakin menunjukkan perkembangan. Striker asal Argentina itu berhasil menjawab kritik dengan kontribusi positif di beberapa laga terakhir. Hal ini memberikan keyakinan kepada tim bahwa mereka dapat mengandalkan Correa sebagai opsi rotasi, sehingga tidak lagi memerlukan jasa Arnautovic. Januari menjadi momen penting untuk menentukan masa depan Arnautovic. Dengan adanya rumor minat dari klub-klub lain, Inter bisa memanfaatkan situasi ini untuk menegosiasikan transfer yang menguntungkan, namun, keputusan akhir tentu akan bergantung pada tawaran yang masuk dan strategi pelatih Simone Inzaghi untuk menjaga kedalaman skuad di paruh kedua musim ini. Manchester United tertarik pada Theo Hernandez, masa depan di Milan menjadi teka-teki. Manchester United telah menunjukkan minat untuk merekrut Theo Hernandez, dan laporan terbaru mengindikasikan bahwa pemain asal Prancis tersebut tidak serta-merta menolak gagasan kepindahannya ke Old Trafford. Situasi ini menambah ketegangan pada masa depan Theo Hernandez di AC Milan, yang kini menjadi teka-teki penting untuk dipecahkan. Kontrak Hernandez saat ini di Milan akan berakhir pada 30 Juni 2026, tetapi masalah terkait pembaruan kontraknya memerlukan keputusan cepat dari para direktur klub. Dalam beberapa bulan terakhir, Hernandez telah dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Real Madrid dan Bayern Munich. Tetapi kini Manchester United juga masuk dalam daftar minat. Menurut laporan dari Sky Sports versi Swiss, Omar Berrada, CEO Manchester United, telah diberi mandat untuk mencari bek kiri baru, dengan Hernandez dan Alphonso Davies sebagai dua prioritas utama. United memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan yang diterima Hernandez di Milan. Milan menyadari ketertarikan dari klub-klub lain dan terus berusaha keras dalam negosiasi untuk memperbarui kontrak Hernandez. Jeffrey Moncada, dalam wawancara terbarunya, menyatakan, kami memulai negosiasi 2 bulan lalu. Saya dapat mengatakan bahwa kami berada dalam posisi yang baik. Semua orang sangat senang. Saya belum melihat seorang pun yang ingin pergi. Namun, ada kesenjangan antara keinginan Hernandez dan kenyataan yang ada. Theo ingin mendapatkan gaji yang setara dengan Rafael Leao, yaitu sekitar 7 juta euro bersih per musim, termasuk bonus. Sementara itu, Milan hanya bersedia memberikan kenaikan gaji kecil dari gaji saat ini yang sebesar 4,5 juta euro per tahun. Karena perbedaan ini, Hernandez tidak menutup pintu untuk kemungkinan perpisahan, yang dapat menarik perhatian tim-tim Liga Primer, termasuk Manchester United. Inter Milan pasang tarif 40 juta euro lebih untuk peminat Jan Bissek. Dua klub Liga Premier Inggris, Tottenham Hotspur dan West Ham United,
dikabarkan sangat tertarik dengan bek Inter Milan, Jan Bisek. Bahkan, kedua tim tersebut siap mengajukan tawaran fantastis di bursa transfer mendatang. Menurut laporan dari media Inggris, Chalk Offside via FC Inter 1908, Spurs dan West Ham bersedia menawarkan lebih dari 40 juta euro untuk mengamankan jasa bek asal Jerman tersebut. Jan Bisek telah menjelma sebagai salah satu talenta yang mencuri perhatian di Inter Milan. Dalam 1,5 tahun terakhir, Inter merekrut Bisek dari Aarhus, klub asal Denmark, pada musim panas 2023. Pada saat itu, ia belum dikenal di dunia sepak bola, dengan reputasi yang baru dibangun di Liga Denmark. Namun, Inter melihat potensi besar dalam diri pemain berusia 24 tahun tersebut dan memutuskan untuk memberinya waktu untuk berkembang di tim utama. Kepercayaan ini tidak sia-sia. Setelah melalui masa adaptasi di paruh pertama musim lalu, Bisek mulai mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter pada paruh kedua musim. Musim ini, Bisek telah menjadi bagian tak tergantikan di lini belakang Nerazzurri, baik di Serie A maupun Liga Champions. Performa impresifnya menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk dari Premier League. Menurut laporan tersebut, performa solid Bisek telah memikat Tottenham Hotspur dan West Ham United. Kedua klub asal London tersebut dikabarkan tergila-gila dengan kemampuan sang bek, namun, membujuk Inter untuk melepas salah satu pemain andalannya jelas tidak akan mudah. Sebagai pemain yang kini menjadi starter reguler, kehilangan Bisek akan menjadi kerugian besar bagi Inter. Meski begitu, Spurs dan West Ham tampaknya serius dengan niat mereka. Keduanya disebut-sebut siap mengajukan tawaran lebih dari 35 juta pound, atau sekitar 42 juta euro. Tawaran besar ini diharapkan mampu menggoyahkan sikap Inter yang cenderung enggan melepas Bisek. AS Roma dan Napoli disebut bakal tukar guling pemain berlabel timnas Italia, Lorenzo Pellegrini Giacomo Raspadori. Kabar terbaru dari ibu kota Italia adalah bahwa Lorenzo Pellegrini mungkin akan segera meninggalkan AS Roma. Kabar di atas merupakan tindak lanjut dari perombakan pemain besar-besaran yang bakal dilakukan manajemen Giallorossi menyusul rentetan hasil buruk pada awal musim 2024-2025. Lorenzo Pellegrini adalah kapten tim AS Roma tapi hanya menjadi cadangan selama tim dilatih oleh Claudio Ranieri. Hal di atas yang mencuatkan kabar bahwa sang gelandang memang tertarik meninggalkan AS Roma, satu-satunya tim yang ia perkuat sejauh ini sepanjang karirnya. Dalam beberapa jam terakhir, muncul kabar bahwa Roma sedang melakukan pembicaraan dengan Napoli untuk pertukaran yang melibatkan Pellegrini dan Raspadori. Gianluca Di Marzio dari Sky Sport mengonfirmasi rumor ini. AS Roma membutuhkan seorang penyerang dan Napoli dengan senang hati akan merekrut seorang gelandang tambahan. Namun, dalam kasus ini, masalahnya bisa jadi adalah gaji Pellegrini. Pertama-tama perlu dipahami apakah Pellegrini berniat untuk meninggalkan ibu kota dan, dalam hal ini, kedua klub akan berusaha untuk mencapai kesepakatan ekonomi. Yang pasti Roma bukan satu-satunya tim yang mengincar Raspadori. Juventus juga menunjukkan ketertarikan terhadap winger yang punya ciri khas cepat dalam duel satu lawan itu.